Tahun 2022 adalah tahun di mana institusi Polri tercoreng nama baiknya. Pasalnya, banyak oknum polisi berpangkat jenderal terjerat kasus hukum, sehingga mencoreng nama di sebuah instansi yang mengaku sebagai penegak hukum. Pertengahan tahun 2022, Irjen Verdi Sambo, mantan Kepala Divisi Propam, menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Nurdiansyah Huta Barat alias Brigadir J. Sekarang giliran Teddy Minahasa, seorang perwira berpangkat Inspektur Jenderal, tertangkap dalam jaringan sabu-sabu. Selain Sambo dan Teddy, beberapa polisi lainnya juga ditemukan berbuat nakal dan harus berurusan dengan hukum. Ini adalah jajaran perwira polisi berpangkat jenderal yang terlibat dalam insiden yang tercantum di bawah ini. 1. Verdi Sambo. Inspektur Jenderal Verdi Sambo menjadi pemimpin atau otak dalam pembunuhan ajudannya sendiri, Brigadir Yosua. Awalnya, Sambo hanya berstatus saksi dalam kasus tersebut, karena rumah dinasnya di Duren 3 menjadi arena baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Cerita pertama yang diterbitkan adalah Baradae menembak Brigadir J untuk melindungi istri Sambo, Putri Ciandrawati dari pelecehan seksual. Namun akhirnya, cerita tersebut ternyata hanya kedok yang dikembangkan oleh Sambo. Berdasarkan pasal 340 KUHP yang dilampirkan pada pasal 56, ia telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dari hukum pidana. Sambo tidak sendirian, karena istrinya Putri juga menjadi sebagai tersangka, bersama dengan orang yang bernama Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Sambo kini menghadapi hukuman maksimal hukuman mati. 2. Hendra Kurniawan. Mantan Kepala Biro Pengamanan Dalam Tubuh Polri, Hendra Kurniawan, yang juga dekat dengan kasus Sambo. Brigjen Pol Hendra Kurniawan juga menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan. Sementara itu, Hendra termasuk di antara anggota polisi yang diduga menghalang-halangi penyidikan yudisial dan hukum. Hendra juga bertanggung jawab atas hilangnya rekaman CCTV yang diam-diam menyaksikan kematian Brigadir Yosua. Dia juga dituduh mengancam keluarga Yosua ketika mereka mencoba melihat jenazah Brigadir Yosua. Hendra kini tinggal menunggu nasibnya mendapat sanksi etis tidak baik dari profesi polisi maupun hukum pidana. 3. Beni Ali. Tahun 2022 juga merupakan tahun di mana Divisi Propam Polri perlu melakukan pembenahan. Setelah Sambo dan Hendra, ada lagi Karo Provos Divisi Propam Polri, Brigjen Beni Ali, juga terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Beni Ali juga merupakan salah satu polisi yang terlibat dalam dugaan obstruksi keadilan. Namun, hingga saat ini, Beni tidak pernah menjadi tersangka atau menghadapi sanksi etik. Beni juga baru saja dibebaskan dari kamp penempatan khusus Patsus meski belum menyelesaikan proses sidang. 4. Niko Afinta. Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta diberhentikan dan dimutasi menjadi staf profesional Sosbud Kapolri. Irjen Niko Afinta masuk dalam daftar ini meski tidak berstatus tersangka, yang kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolda Jatim. Karir Niko sempat mundur selangkah, dan ia diturunkan dari jabatannya menjadi Pakar Polri Sosbud setelah ia gagal menjadi petugas keamanan di Stadion Kanjuruhan Malang. Ia juga mendapat perhatian publik terkait penggunaan gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan, yang dilakukan oleh beberapa anggota di bawah komandonya. 5. Teddy Minahasa. Polisi selanjutnya adalah Teddy Minahasa, Inspektur Jenderal dan mantan Kapolda Sumatera Barat. Teddy Minahasa harus menunggu hari untuk menggantikan Irjen Niko Afinta sebagai Kapolda Jatim. Sayangnya, 4 hari setelah terpilih menjadi Kapolda Jatim, Teddy kedapatan terlibat kasus peredaran narkoba dan melakukan jual-beli barang haram. Nasib Teddy sama dengan Verdi Sambo. Itu berarti diadili secara etis dan dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat PTDH. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengungkap kasus penyamaran Teddy terkait jual-beli barang haram narkoba. Polisi sebelumnya telah menerima beberapa informasi dari 3 warga sipil yang mengarah ke Teddy. Kapolri mengerahkan Kepala Divisi Propam untuk segera mengamankan Teddy. Dalam keterangannya pada Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022,
Kapolri menyampaikan, berdasarkan hal tersebut, saya kemarin sudah meminta kepada Kepala Bagian Propam untuk menjemput dan mengamankan Teddy dan melakukan pemeriksaan. Teddy kini ditempatkan di tempat khusus Patsus seperti yang diberikan kepada Sambo. Teddy juga akan menunggu nasib karirnya dalam proses etis dan status kriminal yang didakwakan padanya. Jangan lupa subscribe channel ini Okta Story, biar tidak ketinggalan upload berita terbaru dari kami. Terima kasih.